Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adzabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita bisa memenuhi undangan Allah taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati atal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, yang mana pada tanggal 20 Rajab ini kita mengenang kembali satu peristiwa besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang peristiwa ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi dalam perjalanan itu sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan, aku tampakkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kekuasaanku, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya dialah Allah Ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini khatib mengajak para jamaah untuk kembali mengenang peristiwa besar ini dalam rangka menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita. Karena setiap peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran itu pasti akan mengandung ibrah dan pembelajaran. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa yang kemudian tiba-tiba saja Allah Ta'ala itu mengajak Rasulnya untuk melakukan Isra Mi'raj. Kita tahu dalam catatan sejarah, sebelum Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW
mendapatkan ujian yang terberat dalam hidup beliau. Di mana ketika itu beliau ditinggal oleh istri tercinta beliau, Khadijatul Kubra, yang selama ini mendampingi Rasulullah dalam dakwah. Yang Khadijah ini rela mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah. Yang Khadijah ini adalah pendamping istimewa di sisi Rasulullah SAW. Dan ketika beristrikan Khadijah ini, Rasulullah tidak berpoligami. Beliau tidak beristri yang lain selain Khadijah ini. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya beliau. Tidak lama setelah Khadijah ini berpulang, paman beliau yang selama ini menjadi backup dakwah beliau, Abu Thalib, juga meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Maka Rasulullah bersedih, sehingga tahun itu kemudian dalam catatan sejarah dikenal dengan Amul Husni atau Amul Mihnah, saat dimana Rasulullah menghadapi ujian kehidupan. Nah, ketika itulah kemudian Rasulullah dihibur oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang hasil maksimalnya adalah Rasulullah membawa perintah sholat 5 waktu. Maka para jamaah rahimakumullah, pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Setiap kita dalam menelusuri hidup dan kehidupan di dunia ini pasti akan mendapatkan yang namanya ujian. Rasulullah saja yang beliau itu adalah kekasih Allah, beliau diuji dengan ujian yang berat. Tetapi kemudian Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, mengajak kepada hamba-hambanya itu untuk kembali ke pangkuannya, kembali mengharap rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan Rasulullah itu minal masjid ilal masjid. Sehingga kita pun ketika kita dalam hidup ini mendapatkan ujian, kembalikanlah kepada Allah Ta'ala. Hendaknya kita kemudian mendekat kepada masjid ini, bertakarub kepada Allah Ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga kita akan menemukan solusi kehidupan. Sehingga ujian itu akan kita hadapi dengan kuat. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang mengandung unsur mukjizat. Sehingga ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah ini di hadapan masyarakat Mekah ketika itu, maka mereka dibagi ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama orang kafir, yang ketika Rasulullah menceritakan bahwa kemarin saya melakukan satu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian saya naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai langit ke-7, sampai naik lagi beliau ke Sidratil Muntaha, berangkat ba'da Isya, pulang menjelang subuh. Sehingga cerita ini kemudian ditertawakan oleh masyarakat ketika itu, karena secara akal tidak mungkin. Itu golongan pertama, menolak kisah ini. Yang kedua orang-orang munafik, yang mereka tetap dalam situasi yang tidak menentu. Dan yang ketiga adalah orang beriman, yang ini diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika kisah ini sampai kepada Abu Bakar, itu temanmu Muhammad, baru saja dia membawa kabar, membawa cerita yang sungguh sangat tidak mungkin. Apa kata dia? Abu Bakar bertanya. Dia menceritakan kemarin malam baru saja melakukan satu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1000 km. Yang ketika itu kalau ditempuh dengan kendaraan yang paling cepat yaitu onta, butuh waktu sekitar 1 bulan. Belum lagi naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian Abu Bakar balik bertanya kepada orang yang menceritakan tadi, siapa yang cerita? Itu temanmu Muhammad. Kalau betul yang cerita itu sahabatku Rasulullah, kalau betul yang cerita adalah Muhammad Rasulullah sahabatku, jangankan hanya sekali, melakukan perjalanan yang serupa sebanyak 100 kali pulang pergi dalam waktu yang lebih singkat, kalau memang yang bercerita adalah Rasulullah, aku percaya. Maka kemudian beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar menerima cerita ini dengan iman, bukan dengan akal. Karena akal kita terlalu terbatas, sedangkan ketentuan dan kemauan Allah Ta'ala sungguh sangat tidak terbatas. Maka Allah Ta'ala mengatakan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Allah Ta'ala menjamin kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu.
Dan Allah Ta'ala mengatakan asra, aku yang memperjalankan. Ini bukan kemauan Rasulku, aku yang mau. Sehingga kalau sudah Allah Ta'ala yang mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita yakini kebenarannya. Mudah-mudahan dengan memahami peristiwa Isra Mi'raj ini, kita semakin meningkatkan kualitas sholat kita sebagai oleh-oleh Rasulullah dalam peristiwa ini. Sholat kita tidak hanya sekedar sholat, tetapi kita upayakan menjadi sholat yang kualitas terbaik, yakni yang kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah dan di masjid. Itu sholat yang kualitas terbaik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan lahir dan batin untuk bisa menunaikan perintah sholat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap adzan berkumandang tergeraklah hati kita untuk sholat, karena dengan itulah kita akan bisa mi'rajul mu'minin. Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, innamal musolli munajin rabbah. Orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala, sehingga hidupnya akan tenang, perjalanannya akan lapang, dan mudah-mudahan dengan menjaga sholat 5 waktu kita akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang sebelum ini, mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha al-azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.